pada seru banget. Ada acara apaan sih tuh? Bikin penisirin aja. Hai, assalamualaikum. Kali ini saya ada di kelas pragraduasi Bajang. Hari ini saya juga dihadiri oleh teman-teman dari Bajang, dari Wonorejo dan juga dari Bajang. Hari ini seru banget loh karena Pak Iwan berbagi ilmu. Banyak banget nanti aku ceritain. Yuk kita tengok lebih lanjut kelas pragraduasi. Check this out. Tarara, ini dia kelas pragraduasinya. Simak terus sampai habis apa sih kiat-kiat yang Pak Iwan sampaikan untuk memulai usaha. Sobat sosial semuanya, tahu nggak nih kenapa kelas pragraduasi ini muncul? Jadi gini guys, kelas pragraduasi ini muncul karena adanya kebutuhan dari keluarga penerima manfaat PKH yang sampai saat ini sudah 7 tahun menerima manfaat bantuan sosial PKH. Tapi ekonomi keluarganya masih juga belum membaik. Sehingga jika mereka diminta untuk graduasi atau harus tergraduasi oleh sistem, mereka masih merasa berat. Atau bahkan bisa jadi mereka jatuh miskin lagi. Atau biasa kita sebut Jamila. Gak mau kan yang kayak gitu? Nah, akhirnya terwujudlah kelas pragraduasi ini. Di sini aku bekerja sama dengan Pak Iwan yang lebih kompeten dalam bidang ini. Hari ini kami menggelar kelas pragraduasi yang kedua kalinya. Yang pertemuan pertama tidak sempat kami dokumenkan karena hanya ada beberapa foto saja dan hanya dihadiri oleh 6 orang KPM PKH. Dan alhamdulillah banget di kelas pragraduasi yang kedua kalinya kami gelar ini sudah lumayan rame kan guys? Karena 3 desa dampinganku aku jadikan satu di sini. Kami sama-sama menimba ilmu di kelas ini. Dan untuk kedua kalinya kelas pragraduasi ini kami adakan di Balai Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kelurahan yang sudah menyediakan tempat dan mengizinkan kami menggelar acara ini. Makasih Bapak. Kalau di pertemuan yang pertama kemarin kami membahas tentang ide usaha dengan mengenali potensi diri dan lingkungan terdekat untuk menemukan usaha apa nih yang cocok untuk kita kembangkan. Dan di pertemuan yang kedua ini kami belajar tentang pengembangan ide usaha dengan merencanakan usaha melalui mind mapping. Mind mapping? Apaan lagi tuh? Kalau diambil dari arti katanya, mind mapping itu ya pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran ini dikembangkan oleh Tony Buzan. Buset, namanya keren banget. Mind mapping tuh adalah metode yang memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Teknik ini dapat membantu mengorganisir suatu informasi secara visual. Makanya nih teman-teman diajak menuliskan ide usahanya di dalam kertas. Kami bagikan kertas folio 1 KPM 1 kertas. Tuh, lihat pada sibuk dengan kertasnya masing-masing kan jadinya. Tenaga kerja, saya menggunakan saya, istri dan anak. Jadi memanfaatkan orang-orang yang ada di rumah. Kemudian kalau peralatan yang saya butuhkan peralatan di online shop itu adalah HP, komputer, wifi ya, wifi lah. Jadi ada nanti disesuaikan peralatan masing-masing ya. Kalau saya mungkin hanya butuh HP, butuh komputer dan wifi, internet, kuota internet. Terus modal yang saya butuhkan itu adalah sekitar 2 juta untuk. Tuh Pak Iwan lagi ngejelasin bagaimana cara praktekin teknik mind mapping ini. Perhatikan ya guys, langsung praktek deh itu. Mind
Mind mapping ini diawali dengan membuat konsep utama, kemudian mengembangkan ide-ide lanjutan secara langsung terhubung dengan konsep utama tadi, dan juga disusul dengan cabang-cabang ide yang lain. Setelah nyoba praktek pakai teknik mind mapping itu, juga banyak pertanyaan yang didiskusikan bersama. Dengan menggunakan metode ini, diyakini KPM akan lebih mudah untuk memahami dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun rencana usaha. Yang terbayang saya akan pasarkan. Kelas pragraduasi hari ini guys, lihat tuh seru banget. Karena online shop ya. Jadi tempat itu pakai orang, terus tenaga kerja saya orang keluarga dan juga kerja. Mungkin kalau saya orang harus bayar berarti harus dijual. Berarti per orang kebutuhan per orang itu saji, uang makan, uang transport. Pada sekolah dikasih pulpen sama kertas Kebutuhannya apa sih? untuk sekolah lagi. Lebih Terus ya. Dan ini nanti yang menggambarkan Setelah kurang lebih 1 jam, Pak Iwan memberikan waktu kepada peserta kelas ini untuk mencoba membuat mind mapping dan juga dilanjutkan dengan diskusi yang jika ada permasalahan yang dihadapi langsung ditanyakan begitu. Alhamdulillah, semua kertas yang dibagikan tadi sudah terisi. Yeay, hebat banget. Itu tandanya kita semua sudah berhasil merencanakan sebuah usaha. Tentunya tidak hanya berhenti di situ, karena setelah ini kita harus berhenti membuat rencana dan dilanjutkan dengan melangkah. Yuk wujudkan, mulai itu yang sudah direncanakan. Jadi ingat juga kata Bob Sadino yang sempat aku baca, gini, dalam memulai bisnis itu kita harus jadi orang goblok, karena orang goblok tuh nggak banyak mikir. Yang penting ya melangkah aja. Sedangkan orang yang pintar itu kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Betul juga sih. Dan di penghujung acara ada Ibu Wiji Lestari, yaitu pengurus Paguyuban KGSM, Paguyuban Keluarga Graduasi Sejahtera Mandiri Talun, yang beliau sudah graduasi sejak tahun 2019 lalu. Dan saat ini beliau mengelola budidaya jamur. Di sini beliau bercerita tentang awal mula usaha, lalu cerita juga tentang asam manisnya usaha dan juga pengalaman-pengalaman usaha yang beliau ceritakan kepada kami. Dan ini penting banget untuk memotivasi kami dan juga para peserta kelas pragraduasi ini. Ibu Wiji juga menyampaikan pesan kepada kita semua untuk selalu bersemangat dalam memulai usaha. Kalau bekerja itu jangan setengah-setengah. Apabila telah memulai usaha, maka bekerjalah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena itu akan menyia-nyiakan harta, tenaga, dan juga waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Nah, kalau sampai ada yang gagal, itu anggap saja sebagai bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Begitu kata Mbak Uji. Sip, mantap. Itu tadi Sobat Sosial liputanku tentang kelas pragraduasi kali ini. Tetap stay tune di channel ini, jangan kemana-mana, karena abis ini aku akan mereview kembali peserta PKH lainnya yang telah sukses setelah graduasi secara mandiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk channelku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.